Kehidupan sebagai istri bos terasa begitu hampa dan membosankan. Setiap pagi, aku menatap pantulan diriku di kaca, melihat rambut yang tertata sempurna dan gaun mahal yang membalut tubuh. Semua itu hanyalah topeng dari sebuah senyum palsu yang selalu kukerahkan untuk suamiku, si bos besar yang selalu sibuk. Aku merasa seperti perhiasan mahal yang hanya dipajang di rumah megah ini. Setiap hari terasa sama, hampa. Namun, semua berubah ketika ia datang. Ronnie, sopir baruku, matanya yang teduh, senyumnya yang malu-malu, dan suaranya yang lembut. Semua itu membuatku penasaran. Di balik seragam sopirnya, ada sosok yang membuatku merasa hidup lagi. Diam-diam, aku sering mencuri pandang padanya. Ronnie, ayo kita pergi. Ajakku suatu pagi. Suaraku memecah keheningan di dalam mobil. Kita pergi dari sini, aku bosan. Ronnie terdiam. Tapi, Budian, Pak Bos, tanyanya. Matanya dipenuhi kebingungan. Jangan khawatirkan dia, jawabku sambil tersenyum. Dia tidak akan tahu. Kita pergi saja, kemana saja. Asalkan tidak di sini. Kami melaju dengan mobilku. Aku menatapnya. Dan desiran aneh mulai muncul di hatiku. Ronnie, panggilku. Kamu ganteng. Tahu tidak? Wajahnya terkejut, pipi dan telinganya memerah. Terima kasih, Bu. Tapi, saya cuma sopir. Tidak ada, cuma, sahutku. Kamu lebih dari itu. Aku menyentuh bahunya perlahan. Kamu sudah punya pacar. Ia menggeleng pelan. Tidak, Bu. Bagus. Jawabku sambil tersenyum. Aku juga punya pertanyaan buat kamu. Menurut kamu, aku cantik tidak? Aku menunggu jawabannya dengan hati yang berdebar tak karuan. Ronnie tidak langsung menjawab. Wajahnya yang tegang membuatku terkekeh pelan. Kenapa diam saja? Ronnie, takut ya? Iya, Bu. Jawabnya jujur. Pandangannya lurus ke jalan. Takut, aku menyukai keluguannya itu. Reaksi yang tidak pernah kulihat dari suamiku. Reaksi yang membuatku merasa berkuasa. Baiklah, aku akan jawab sendiri kalau begitu. Aku cantik, kan? Aku tahu itu, dan kamu juga tahu itu. Aku menggeser tubuhku lebih dekat. Aroma parfumku memenuhi ruang mobil. Ronnie, aku bosan dengan hidupku. Aku ingin sesuatu yang baru. Ia menelan ludah. Budian, kita mau kemana? Tanyanya. Suaranya bergetar. Kemana saja? Jawabku. Asalkan bersamamu. Aku menyentuh tangannya yang menggenggam setir. Merasakan kehangatan yang tidak pernah kurasakan dari suamiku. Aku tahu aku sedang bermain api. Tapi api itu terasa begitu hangat, begitu menarik. Aku ingin kamu membawaku ke suatu tempat yang indah, Ronnie. Hanya kita berdua. Pintaku. Mataku tak lepas darinya. Ronnie hanya mengangguk pelan, seolah terhipnotis. Ia membawa mobil entah kemana, mengikuti naluriku yang tak menentu. Selama perjalanan, aku mencoba mencairkan suasana. Ronnie, aku penasaran. Seperti apa wanita idamanmu? Ia tersenyum malu. Saya suka wanita yang mandiri, cerdas, dan punya selera humor yang bagus. Aku tersenyum simpul, ciri-ciri yang lumayan mirip denganku. Ya, aku merasa nyaman berbicara denganmu. Ronnie, ujarku. Ternyata kamu menyenangkan. Terima kasih, Bu. Saya juga senang menemani ibu, jawabnya. Tapi kamu juga merasa takut, kan? Aku menggoda. Ya, Bu. Takut Pak Bos tahu. Ia mengakui. Aku tertawa kecil. Jangan khawatir. Yang penting, kita jaga rahasia ini. Ronnie hanya bisa mengangguk. Hatinya berdebar tak karuan. Aku mengambil lipstikku, mengoleskannya di bibir. Aku mau tanya sesuatu. Menurutmu, badanku jelek atau bagus? Tanyaku sambil menyentuh dadaku. Lalu, aku memperlihatkan tato terong di perutku. Tiba-tiba, ponselku berdering. Suamiku, halo, sayang, aku lagi di toko belanja bulanan. Nanti aku kabari kalau sudah di jalan. Love you. Setelah menutup telepon, aku menatap Ronnie. Aku mau tunjukkan sesuatu, kataku. Lalu aku melepas gaunku, menyisakan bra hitam. Aku menggantinya dengan tank top putih, dan menunjuk ke arah jalan setapak di pinggir hutan. Tempat indah itu ada di sana. Ronnie terdiam. Matanya menatapku dengan kebingungan. Berhenti di sini, Ronnie, pintaku.
Tanpa banyak bicara, Roni menghentikan mobil. Aku turun dan menarik tangannya, mengajaknya menyusuri jalan setapak itu dengan penuh semangat. Roni mengikutiku, tak tahu harus kemana. Setelah berjalan beberapa saat, kami melihat sebuah air terjun yang menjulang indah. Indah sekali, Bu, bisiknya. Kami tiba di tepi sungai. Tanpa ragu, aku membuka tank top putihku, menyisakan bra hitam. Roni terpesona. Di dalam hatinya, ia berandai-andai betapa beruntungnya ia bisa bersamaku. Kenapa? Roni, ayo, segarnya air ini akan membuatmu lupa segalanya, ajakku. Roni menelan ludah, lalu membuka bajunya. Wajahnya memerah, tak sanggup menyembunyikan kekagumannya. Tak usah malu, Roni, kita kan sedang bersenang-senang, kataku sambil menyiramkan air ke arahnya. Kami saling menyiram, saling dorong, dan tertawa lepas. Di tengah keakraban itu, hujan deras turun. Air hujan membasahi tubuh kami. Roni hanya bisa membayangkan hal-hal liar dalam pikirannya. Kami akhirnya menepi, berlari kembali ke jalan setapak. Keduanya basah kuyup, namun senyum tak pernah luntur. Itulah tempat yang aku maksud, Roni, kataku. Suaraku dipenuhi kelegaan. Tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri. Bu, saya minta maaf. Roni menunduk. Saya sempat berpikir yang tidak-tidak. Terima kasih sudah mengajak saya ke sini. Aku mengusap lembut rambutnya yang basah. Tak apa, Roni, aku mengerti, kataku. Kami kembali ke mobil, meninggalkan jejak di jalan setapak yang kini terasa lebih berarti. Kami pulang dengan senyum dan rahasia yang tersimpan di hati masing-masing. Tahu bahwa hidup kami, setidaknya untuk hari ini, tidak lagi hampa.